أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu Allah ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pengajian ilmu Allah. Pada kesempatan kali ini jam 3 pagi ya, saya akan mencoba mengkaji tentang fatwa. Seperti biasa, tujuan saya berbagi bermusyawarah tentang ilmu Allah yang saya ketahui, supaya kita paham, benar-benar paham dan mengerti dari hakikat yang sebenarnya. Karena dalam Al-Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat, dan jarang orang yang tahu tentang hakikat yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillah, bismillah. Bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam makrifat, dalam mempelajari ilmu makrifatullah, apabila kita telah sampai, janganlah kita menjadi Tuhan. Yang harus dilakukan itu, jalankanlah syariat. Hakikat tanpa syariat batal. Kalau hakikat ma'rifat tidak jalan, tidak tegak, tidak wujud, tidak nyata syariatnya, batal. Ada ruh, ada nyawa, ada jiwa, jasad nggak ada, gerak ruh itu tidak ada. Artinya, maknanya batal. Gerak syariat itu jasmani, tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, tidak ada nyawanya, batal. Batal syariatnya, sia-sia syariatnya. Di sini siapa yang menggerakkan? Di sini awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah, awal-awal hukum mengenal Allah, awal-awal sekali harus kenal Allah. Kan seperti itu, bro. Jadi ada tata cara mengenal Allah. Ada di dalam hadis pun. Hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, insya Allah kenal dengan Tuhannya, kenal Tuhannya yang nyata, binasalah jasa, tidak ada jasa. Hilang, habis jasa, tidak nyata jasa.
Itulah peringkat-peringkatnya. Man itu siapa? Siapa yang mau mengenal? Bukan kenal. Barang siapa yang mau mengenal Tuhannya, harus mengenal terlebih dahulu, harus lebih dulu mengenal dirinya dulu. Ya. Kan begitu. Ada jasmani, ada rohani, diri zahir, diri batin. Mengenal diri zahir dan mengenal diri batin. Jadi bagaimana cara mengenali diri jasmani, diri zahir, diri yang nyata, diri terdiri, diri yang berdiri, diri yang nyata, yang terlihat? Bagaimana cara mengenalinya? Bukalah hadis, buka Al-Quran. Diri zahir itu diri manusia, diri terdiri. Mengenal diri terdiri, ingatlah, ketahuilah bahwasanya diri kita ini diri makhluk, diri manusia, diri yang diciptakan, diri yang dizahirkan, diri yang didirikan. Di situ ada di Al-Quran surat Abasa ayat 24. Ya. Kita mengaji, kita mengkaji itu berpandukan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun kepahamannya mengikuti kepahaman ilmu kita. Di surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu selalu senantiasa memperhatikan apa yang dimakannya. Apabila mengaku paham bahwasanya diri kita ini manusia yang sebenar-benarnya manusia, maka hendaklah memperhatikan apa yang dimakan, apa yang kita makan. Ingatlah apa yang kita makan, rasalah apa yang kita makan. Maka kita mengetahui apa diri kita ini. Jadi kalau manusia tidak memperhatikan makanannya, maka bukanlah manusia. Kan seperti itu. Jadi kita berulang lagi ayat yang ada pada Al-Quran. Jangan menambah-nambah, jangan merubah-rubah. Ya. Jadi berpulang kembali ke kepahaman, keilmuan, mentafsirkan Al-Quran, mengikuti kepahaman. Sebab apa namanya, paham ini banyak bro. Ada paham syariat, ada paham torekot, ada paham hakikat, ada paham makrifat, ada kalam, ada musyahadah, ada paham raib. Al-Quran itu berbagai cara penafsiran mengikuti keilmuan kita masing-masing, bukan mengikut akal kita. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan melalui akal. Akal tidak boleh mentafsirkan Al-Quran, tapi akal lah yang mengikut Al-Quran. Jangan Al-Quran yang dibawa ke akal. Akal yang mengikut Al-Quran. Jadi apa yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di dalam Al-Quran, akal kita, ilmu kita, cara kita, pemikiran kita tunduk dan taat apa yang sudah ada dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Jangan kau merubah-rubah, jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurangi. Jadi carilah tafsir yang sebenar-benarnya. Yang dimaksud tafsir itu, tafsir Al-Quran itu bukan ahli bahasa,
Tafsir itu bukan translate, bukan terjemahan. Translate dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, dari Al-Quran ke bahasa Inggris, itu namanya translate. Kan seperti itu. Terjemahan ada kepada bahasa Inggris, kepada bahasa yang lain-lainnya, itu namanya translate. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi kalau tafsir itu alih bahasa, bukan makna. Jadi jangan tertukar bahasa-bahasa makna, tafsir, terjemahan. Itu tarbiyah namanya. Ya. Jadi tafsir Al-Quran itu, makna Al-Quran itu, makna hakiki Al-Quran itu bukan kitab. Makna daripada Al-Quran itu bukan kitab. Al-Quran itu setelah dikitabkan, setelah ditulis, barulah ia bernama Al-Quran. Al-Quran sebenar-benarnya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, wahyu yuha. Jadi setelah sampai kepada Muhammad, barulah berbunyi Al-Quran itu. Daripada Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka berbunyilah Al-Quran itu. Sudah semua yang disampaikan wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan, barulah dikitabkan, barulah disempurnakan. Jadi dibagi-bagi baris, bisa dibaca, ada tajwidnya, ada harakatnya. Jadi membaca, mengkaji Al-Quran ini ada alatnya kepada ahli tilawah. Seperti itu. Jadi kalau tadi saya katakan mengenali diri mengenali diri rata-rata, itu maksudnya kenal diri zahir, kenal diri batin. Sebelum kenal diri batin, haruslah kenal diri zahir dulu. Apakah diri zahir? Diri manusia. Kalau mau mengenal manusia, kalau mau mengenal jasmani, kita buka Al-Quran surat Abasa ayat 24. Jadi maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi kembali lagi berpulang cara memaknainya. Tidak usah kita berdebat. Di sini kan ada kaum syariat. Kalau kaum syariat lain, membuka, memaknai, beda dengan kaum hakikat. Kaum yang berilmu syariat, kaum yang berkaidah syariat, kaum yang berkaidah hakikat, itu ada. Jadi kebanyakan kaum syariat ini tidak mengakui kaum hakikat. Kaum hakikat tidak mengakui keberadaan kaum syariat. Jadi bertentangan terus sampai sekarang. Kaum syariat menuduh kaum hakikat itu sesat. Kaum hakikat itu menuduh kaum syariat sesat, menuduh sesat. Jadi kedua-duanya sesat. Sebab apa? Sebab sesat menyesatkan, sesat menuduh sesat. Akhirnya kedua-duanya sesat. Kalau dia tidak sesat, dia tidak menuduh, mencap jelek, menyesatkan orang. Itulah makanya
jangan menyesatkan orang yang sesat, memfitnah orang yang sesat. Kan seperti itu. Selalu seperti itu, bro. Kayak gitu. Jadi kalau bisa, kita jangan menyesatkan kaum siapapun. Jadi kita jangan hasut, menghasut dimanapun. Semua saudara kita, baik Nasrani, Majusi, Yahudi, yang tidak beragama pun, itu semua saudara kita. Kayak gitu. Yang bodoh jangan kau salahkan, yang pandai jangan kau puji. Sebab apa? Segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kau sudah berucap, apabila kau sudah mengatakan, apabila kau sudah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, maka sudah jatuh hukum kepada kamu. Maka kau sudah berikrar, maka kau sudah bersumpah bahwasanya tidak ada yang lain yang layak dipuji, hanya Allah. Bagi Tuhan sekalian alam, selain Tuhan tak layak dipuji. Jangan kau memuji selain Tuhan sekalian alam. Inilah makna yang hakiki alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kau memuji yang bukan atau selain Tuhan sekalian alam, syirik jali, hafizun hafiz, ketiga-tiganya kau mendapatkan semua itu. Apabila syirik jali, kena semuanya. Jadi dosa perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah adalah perbuatan syirik. Jangan kau sekali-kali kau dekati syirik. Jangan kau sekali-kali memikirkan syirik. Jangan sekali-kali kau mengingat syirik. Jangan sekali-kali kau memandang syirik. Allah tidak akan pernah mengampunimu sampai kapanpun. Paham kau? Ya, ingat, syirik tidak diampunkan, tidak dimaafkan. Apapun kamu, siapapun kamu, dari jenis golongan apapun kamu, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik itu. Syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi, tidak akan pernah diampuni kau. Syariatkah, tarekat, hakikat, ma'rifat, kalam, sampai di tahap terakhir pun kau masih kena hukum. Jangankan ma'rifat, batal hukum. Ada hukum di sini. Hukum tidak pernah gugur, hukum tidak pernah hilang, hukum tidak pernah bertambah, hukum tidak pernah berkurang, hukum tidak pernah melihat, memandang siapapun kau. Hanya Tuhan yang tidak pernah kena hukum. Lain daripada Tuhan, selain Allah, kena hukum. Jadi tidak ada cerita sampai ma'rifat sudah tidak ada hukum, sudah batal hukum. Itu namanya kau mengada-ngada. Hukum sampai kapanpun tetap berlaku. Jangan kau ada-adakan. Yang sudah ada jangan ditiadakan. Yang tiada jangan kau ada-adakan. Yang sudah nyata jangan dinyata-nyatakan. Yang sudah wujud jangan kau wujud-wujudkan. Yang sudah Tuhan jangan kau Tuhan-Tuhankan. Yang sudah manusia, apa mau dimanusia-manusiakan lagi? Itu namanya bukan manusia kalau dimanusia-manusiakan. Hah? Jadi yang nyata itu jangan kau nyata-nyatakan.
Yang wujud jangan kau wujud-wujudkan. Ya. Jadi ada pergi, ada datang, ada langit, ada bumi, ada Allah, ada hamba, ada hitam, ada putih. Yang pergi harus kembali. Jika pergi tak kembali, ini namanya mati. Satu pergi 1000 datang. Kau datang, tidak undang. Kau pergi pun tidak pantas. Yang lahir pasti ada yang mati. Ya. Jadi ada depan, ada belakang, ada bodoh, ada pandai, ada tinggi, ada pendek. Jadi kalau ada yang pergi, janganlah kau risau. Mesti ada yang datang. Tiap-tiap yang pergi, itu pasti ada yang datang. Satu pergi, 1000 yang datang. Kan seperti itu. Ini rezeki namanya. Ini saya cerita rezeki. Kan begitu. Jadi rezeki kita ini satu pergi 1000 datang. Jangan kau husnuzon. Jadi rezeki itu kalau sedikit datang kita syukuri, banyak kita syukuri. Jadi apa maksud yang ada datang dan ada yang pergi? Jadi kalau duit ada yang datang nggak pergi, bagaimana? Menumpuklah di rumah. Hidup ini apa adanya. Apa adanya. Apa-apa itu tersedia semuanya. Kalau mau makan ada, mau naik pesawat ada, mau beli mobil ada, mau bikin rumah, beli rumah ada. Itu kayak gitu. Jadi apa adanya, apa-apa ada. Hidup apa adanya, itu apa-apanya ada. Bukankah semuanya itu sudah ada? Apa yang tidak ada dalam dunia ini? Ya. Tuhan ada, hamba ada, dunia ada, surga ada, neraka ada. Apa yang tidak ada di dunia ini? Duit ada. Coba kau sebut satu yang tidak ada di dunia ini. Apa yang tidak ada di dunia ini? Apa yang tidak ada di dunia ini? Coba kau tahu.